Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini pada tanggal 9 September 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4B, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Namun sebelum kalian mulai belajar, harus berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian diberikan kelancaran, kemudahan, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Nah, manfaat energi. Kalian tentu tahu energi. Energi itu apa? Masih ingat anak-anak energi? Energi adalah kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan sesuatu hal. Kalian bisa buka halaman 47 sampai halaman 60 nanti ya. Oke, itu energi. Nah, bagaimana cara bijak memanfaatkan energi listrik? Yaitu dengan cara menghemat. Contohnya bagaimana? Yaitu mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Oke, lanjut. Nah, petunjuk penggunaan kipas angin. Ya, kalian bisa baca bagaimana cara menggunakan kipas angin. Di sini colokkan stiker kipas angin pada stop kontak. Kedua, tekan salah satu angka pada kipas. Ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas agar angin menyebar ke seluruh ruangan. Jangan biarkan kipas menyala tanpa ada penggunaannya, karena listrik akan terbuang sia-sia. Segera matikan kipas angin dengan menekan tombol off. Lalu lepaskan stiker dari stop kontak. Itulah cara penggunaan kipas angin. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Nah, kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Gerakan baling-baling kipas angin menghasilkan angin. Angin yang dihasilkan kipas angin bermanfaat untuk mendinginkan ruangan. Nah, jadi perubahan energi pada kipas angin berupa energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Oke, kita lanjutkan, yaitu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, kalian bisa baca di buku kamu, yaitu halaman 43. Di situ ada bacaan dengan judul Sumber Daya Alam Indonesia. Nah, di sini sebelah kiri, ikan merupakan salah satu sumber daya alam laut yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi tinggi. Tentu kalian tahu di laut itu banyak sekali sumber daya alam. Bukan hanya ikan saja. Ada udang, ada cumi, ada kerang, bahkan ada tumbuhan, yaitu tumbuhan rumput laut. Nah, rumput laut itu juga termasuk sumber daya alam, ya, yang banyak manfaatnya. Contohnya untuk bahan makanan, misalnya membuat agar-agar, ya.
dapat mencegah apa anak-anak? Nah, rumput laut itu dapat mencegah kanker dan juga pengeroposan tulang. Nah, dan banyak sekali sumber daya alam yang ada di laut. Lalu di sebelah kanannya di sini rempah-rempah merupakan salah satu sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Tentu kalian tahu rempah-rempah itu misalnya apa? Ya cengkeh, ya pala, ya apa anak-anak, kunyit, ya banyak contoh-contohnya di sini. Bahkan bukan hanya rempah-rempah saja, ya hasil sumber daya alam itu, tumbuhan yang lain juga banyak. Contohnya padi, tumbuhan palawija itu sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu untuk makanan pokok kita. Bahkan ada pula teh, kopi, kina, itu juga termasuk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu semuanya akan tumbuh subur di wilayah negara kita. Kalian bisa baca buku halaman 43 ya, sumber daya alam di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebelum kita ke pembelajaran 2, mari kita sama-sama membahas soal-soal pada halaman 46. Nomor 1. Apa manfaat teks petunjuk? Nah, seperti tadi kipas angin, ya. Manfaatnya apa? Itu untuk mengetahui cara pemakaiannya. 2. Nah, buatlah teks petunjuk penggunaan radio. Kalian disuruh bagaimana cara menggunakan radio. Tentu bisa semua ya kalian. Pertama, misalnya menghubungkan steker ke stop kontak. Lalu tekan tombol. Lalu kamu cari gelombang radionya. Setelah itu kamu atur volumenya. Ya, lalu kamu nikmati itu suara radio. Nah, kalau sudah selesai, ya matikan tombol off-nya. Lalu lepaskan stekernya. Pastikan kamu radio tidak ada aliran listrik. Nah, seperti itu. Oke, sekarang nomor 2. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak nih? Ketapel. Jelaskan perubahan energi yang terjadi ketika melakukan permainan seperti pada gambar di atas. Nah, energi apa yang terjadi di sini? Yaitu energi kimia menjadi energi gerak. Tenaga kamu, lalu benda yang itu dilempar menjadi gerak. B. Apa manfaat perubahan energi tersebut? Manfaatnya apa? Itu untuk melemparkan benda agar lebih jauh. C. Adakah benda lain yang mengalami perubahan energi seperti benda tersebut? Nah, kamu cari, tentunya ada. Bahkan permainan-permainan yang ada di mall, ya, apa itu namanya anak? Trampolin. Nah, itu juga salah satu contoh seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 3. 3A. Berilah contoh sumber daya alam yang dapat habis dan tidak dapat digantikan oleh sumber daya alam yang lain. Nah, ini kalian bisa semua. Itu misalnya minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. B. Berilah tanggapanmu mengenai pemanfaat sumber daya alam tak tergantikan tersebut agar tidak cepat habis. Ya, kita harus menghemat, gunakan seperlunya saja. Contohnya misalnya apa? Nah, kalau bepergian tidak jauh, hanya dekat saja, gunakan sepeda agar tidak menggunakan bahan bakar. Lalu naik kendaraan umum, ya, sama-sama dengan orang banyak. Nah, itu contoh menghemat
bahan bakar. Oke, lanjutkan nomor 4. Nah, bacalah teks petunjuk berikut. Nah, ini cara cara menyalakan televisi. Nah, kamu disuruh ngurutkan nih, urutkan langkah-langkah di atas sehingga menjadi teks petunjuk penggunaan televisi yang tepat. Coba, pasti kalian bisa. Pertama yang mana? Tancapkan stiker ke stop kontak. Kedua, tekan tombol power pada panel yang tersedia di bagian depan televisi. Lalu urutan yang ketiga apa nih? Ambil remote-nya yang berguna untuk memilih saluran televisi yang digunakan atau untuk mengatur volume suara televisi. Lalu urutan keempat apa? Ya, kalau sudah kita nikmatilah acara televisi pada posisi yang nyaman. Usahakan duduk dengan jarak minimal 2 meter dari televisi supaya mata kita sehat. Urutan terakhir yaitu kelima, matikan televisi jika sudah tidak digunakan. Nah, itulah urutan-urutan dalam penggunaan televisi. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Nah, tuliskan perubahan energi yang terjadi pada benda-benda berikut ketika digunakan. Ya, A. Apa ini anak? Coba. Ini adalah solder. Nah, solder ini dapat digunakan. Energi apa? Yaitu energi listrik dirubah menjadi energi panas. Lalu yang B, ini namanya mixer. Mixer ini menggunakan energi listrik yang dirubah menjadi energi gerak. Lalu C apa anak-anak nih? Bus. Ini muatnya banyak. Ya, kita bisa menghemat kalau naik ini. Ini apa ini anak-anak? Kimia dirubah menjadi energi gerak. Energi kimia dirubah menjadi energi gerak, ya, karena bahan bakarnya tadi. Oke, lanjutkan nomor 6. Perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Ada 2 benda. A adalah kompor gas ya anak-anak ya. Sedangkan B apa ini anak-anak? Panel surya. Nah, sekarang kita perhatikan jawaban A. Apa persamaan dan perbedaan kedua gambar di atas? Persamaannya apa anak-anak? Sama-sama menjadikan energi panas. Perbedaannya apa? Kalau kompor gas berasal dari gas bumi. Sedangkan panel surya energinya yaitu matahari. Ya, sumber energi apakah yang digunakan pada setiap benda tersebut? Yang A menggunakan apa anak-anak? Menggunakan gas bumi. Sedangkan yang B menggunakan sinar matahari. C. Menurutmu benda manakah yang lebih tepat digunakan saat ini? Jelaskan alasanmu. Nah, kamu harus bisa ini. Yang banyak kita gunakan adalah yang A atau yang B? Yang A, yaitu kompor gas, ya, karena kita mudah mencari gasnya. Oke. Dan kamu bisa belajar, mungkin isinya juga bisa lihat di halaman depan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran 2. Ya. Di sini terdapat gambar laut, danau, dan juga air terjun. Ini merupakan contoh sumber air yang ada di bumi. Bumi dikenal sebagai planet biru
Karena wilayah bumi didominasi oleh air. Air adalah sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia, tumbuhan, bahkan hewan, ya, oleh seluruh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Tempo itu apa? Tempo itu adalah tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan atau dimainkan. Nah, di bawah ini berikut beberapa tempo dalam lagu. Nah, satu misalnya tempo adagio. Artinya apa? Dinyanyikan dengan amat sangat lambat. Kedua, tempo largo. Artinya lagu yang dinyanyikan secara lambat dan lebar. Tiga, tempo larghetto. Artinya lambat namun lebih cepat dibandingkan largo. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, di sini sampai 13. Kalian bisa baca sendiri, ya. Kamu mengerti sendiri. Oke, kita lanjutkan saja. Di sini ada contoh nyanyian menanam jagung. Ya, menanam jagung ini ciptaan Ibu Sud. Nah, C sama dengan Do, ini kuncinya. 4/4 itu adalah birama. Jadi biramanya 4/4. Maksudnya setiap satu birama terdapat 4 ketukan. Allegretto yaitu temponya. Temponya adalah allegretto. Apa allegretto? Dinyanyikan dengan bagaimana? Dengan hidup, gembira, dan sedikit lebih lambat dari allegro. Ya, nanti kalian bisa belajar menyanyi, menanam jagung dengan tempo yang tepat. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran ketiga. Sebelum masuk ke pembelajaran ketiga, ya, kamu lihat halaman 53. Halaman 53. Bisa kamu buka di situ. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada 2 gambar, gambar A dan gambar B. Tuliskan persamaan dan perbedaan kedua gambar di atas. Apa persamaannya anak-anak? Sama-sama menggunakan air. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang A itu menggunakan air dengan poros. Sedangkan yang B penggunaan airnya harus hemat, ya. Nah, tanggapan tentang kegiatan persetiaan gambar berdasarkan hak dan kewajiban manusia dalam memanfaatkan energi. Itu tanggapan kamu bagaimana? Kamu harus bisa, ya, menggunakan air dengan bijaksana. Kewajibannya, haknya. Hak kita terhadap air yaitu menggunakan air dengan bijaksana, dengan menghemat. Lalu kewajibannya bagaimana? Kewajibannya ya menjaga jangan sampai air itu terbuang-buang, boros dan sebagainya. Oke, yang kedua, selain penggunaan air bersih, kita juga memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan kertas. Nah, kertas itu kalau kamu sekolah menggunakan buku berasal dari kertas. Ini kalian harus hemat. Tuliskan pengalamanmu dalam menggunakan kertas. Ya, pengalaman kamu sendiri. Kalian bisa menulis sendiri. Pengalamannya tentu berbeda-beda. Mungkin ada yang menghemat
kertas, menggunakan dengan seperlunya. Ada juga yang boros kertasnya karena dibuat mainan, buat dirobek-robek atau dan sebagainya, ya. Itu pengalaman kamu masing-masing. Apa saja hak dan kewajiban dalam menggunakan kertas? Hak kita apa? Ya, hak kita ya dapat menggunakan kertas dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kewajibannya apa? Ya, menjaga kertas, harus selalu hemat menggunakan kertas tersebut. Apakah kamu sudah menjalankan hak dan kewajiban dalam menggunakan kertas? Nah, kamu isi sendiri ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Tuliskan 3 judul lagu beserta jenis temponya. Boleh bebas kalian nulisnya lagu apa saja. Nah, Ibu guru contohkan misalnya Desaku yang ada di depan tadi. Temponya apa? Temponya adalah moderato. Artinya apa? Sedang. Lalu menanam jagung, allegretto. Ketiga, nyur hijau, andante, lambat. Ya, itu contoh 3 judul lagu bersama jenis temponya. Dan yang lain kalian silakan cari. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran ketiga. Ya, makanan bergizi sebagai sumber energi. Tumbuhan membutuhkan zat hara dan untuk tumbuh. Di mana terdapat zat hara? Zat hara itu adanya di dalam tanah. Ini sangat bermanfaat untuk fotosintesis pada tumbuhan. Hewan membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang biak. Manusia membutuhkan energi dari makanan untuk melakukan aktivitas. Misalnya belajar atau olahraga, bahkan bermain dan sebagainya, itu memerlukan energi. Oke, lanjut. Nah, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Berikut contohnya. 1. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya apa saja? Itu setrika, rice cooker, oven. Itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, contoh energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu kipas angin, blender, dan lain-lain. Ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu pijar atau neon. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya apa? Radio, pengeras suara, dan juga gitar listrik. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Nantinya akan menghasilkan listrik. 6. Energi kimia berubah menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki. Itu digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Yang ketujuh yaitu energi kimia berubah menjadi energi gerak. Nah, contohnya adalah makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Jadi kalau kita makan itu adalah energi kimia yang akan dirubah menjadi energi gerak untuk olahraga, untuk belajar, untuk bermain,
untuk naik sepeda dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ya, demikian penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar.